Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Nakhussu bidzikri guru kita bersama Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Husin Assegaf, wal Habib Abdillah Assegaf, wal Habib Ali Uraidi Assegaf, serta para habaib yang lainnya yang senantiasa kita cintai dan kita ta'zimi. Para asatid, para kiai, Kiai Haji Munir Shaheh, Ustadz Marzuki Hasib, para asatid yang lainnya yang selalu kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan mereka-mereka ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan keberkahan inayah dari Allah sehingga bisa membimbing kita semua dari jalan kebatilan menuju jalan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad pernah mengatakan dalam salah satu nasihatnya, pada hari ini banyak manusia yang sulit untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Banyak orang yang terhalang, terhijab untuk mendapatkan keberkahan ilmu, tidak seperti para umat-umat terdahulu, tidak seperti para salaf-salaf terdahulu. Kemudian beliau menyatakan bahwasannya mereka mendapatkan keberkahan ilmu kecuali itu sangat sedikit karena likillati ta'zim, karena mereka sangat minim ta'zim, hormatnya lahum, kepada para ulama sebelumnya, kepada para ulama-ulama salaf sebelumnya, sehingga ta'zim adalah sesuatu yang sangat penting. Sebelum seseorang itu mencari ilmu, maka yang pertama-tama adalah ta'zim dulu, hormat dulu. Maka Imam Malik rahimahullah pernah menasihati, ta'allam al-adaba qabla an tata'allama al-ilma. Belajarlah adab dulu, baru kemudian kalian belajar ilmu. Sebab kalau untuk mendapatkan ilmu tidaklah susah dengan membaca, dengan mutola'ah, dengan menghafal. Tapi tidak demikian dengan al-adab. Adab adalah sesuatu yang sangat susah, dan itu perlu pendisiplinan, perlu pembiasaan, dan disitulah kita hormat, disitulah kita menghormati orang yang memiliki ilmu, dan juga menghormati orang-orang yang mendapatkan kelayakan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, bulan ini kita sedang di bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati hari kemerdekaan. Kita sering dan sudah mengetahui bersama bahwa Indonesia ini merdeka pada tahun 1945. 17 Agustus 1945 itu kemerdekaan dari penjajah. Seringkali kita menyebut para pahlawan-pahlawan kita, seringkali kita membahas sirah, manaqib orang-orang yang berjasa menyelamatkan Indonesia dari penjajahan. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, khususnya umat Islam di Indonesia. Siapa sesungguhnya pahlawan yang paling tinggi? Tentu mereka yang berjuang, berperang melawan penjajah adalah pahlawan.
itu kita akui. Mereka yang ikut mengusir orang-orang Belanda, orang-orang Inggris, orang-orang Eropa yang datang untuk dengan misi menjajah, menyebarkan agama dan lain sebagainya. Itu semua sudah kita pahami. Semua orang pelajar sudah kita tahu. Tapi ada sesungguhnya pahlawan-pahlawan kita yang layak untuk kita sebut, kita layak pelajari, kita akui dan kita teladani. Jauh sebelum 1945 sesungguhnya negeri kita itu sudah jauh merdeka. Pertanyaannya, siapa yang memerdekakan itu sebelum 1945? Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan manusia-manusia penduduk Indonesia. Menyelamatkan bukan dari hartanya, bukan menyelamatkan harta bendanya, bukan menyelamatkan uangnya, bukan menyelamatkan hasil-hasil bumi, bukan menyelamatkan nyawa kita, tapi mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan hidup kita. Mereka membawa jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Berkat merekalah kita mengenal apa itu Islam. Berkat merekalah kita mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang layak kita teladani. Dan berkat merekalah kita bisa menjadi orang Islam. Kalau menjadi orang Islam berarti kita selamat. Yang bukan Islam pasti tidak selamat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membawa, menyebarkan ajaran Islam pertama kali ke Indonesia. Mereka lah orang-orang yang berjasa. Mereka lah layak kita sebut sebagai seorang pahlawan. Dan pahlawan itu banyak sekali. Dan mereka lah pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan Islam. Kalau bukan mereka datang ke Indonesia, maka kita semua hari ini nggak ngerti apa itu Islam, apa itu Quran, apa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka membawa dari negeri yang jauh, ya, mereka datang bukan sekedar berdagang. Ya, kadang-kadang orang menyebut mereka ngapain datang ke Indonesia, dagang, bisnis. Mereka adalah para ulama, bahkan aulia, ya. Tujuannya menyebarkan agama Islam. Tujuannya adalah menyelamatkan orang-orang yang patut diselamatkan, menyelamatkan orang-orang yang dalam jalan kesesatan. Itulah pahlawan mereka. Itulah pahlawan yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita, anak-anak kita kenalkan sejarahnya, kita akui, ya. Bukan sekedar kita hafal, tapi harus kita akui siapa mereka sesungguhnya, dan lebih penting adalah kita teladani agar supaya perjuangan-perjuangan para pendahulu kita itu terus bisa kita teruskan, bisa kita laksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran mereka, dan mudah-mudahan yang lebih penting lagi adalah kita mendapatkan keberkahan. Dengan mendapatkan keberkahan insyaallah mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan para salaf kita, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, dan itu adalah kunci daripada hidup kita selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.